Inilah salah satu karakter hebat yang tidak pernah diceritakan di serial One Piece, sosok yang membuat Kuma menjadi Shichibukai dan ada hubungan langsung dengan kakak dari karakter utama kita, yaitu Portgas DS. Ya benar, ini adalah The Untold Story tentang The Lost Shichibukai yang bernama Hanafuda. Nah, garis besar di sini, di video ini kita akan bahas tentang satu karakter yang dimunculkan walau cuma di spill dikit saja, tetapi sebenarnya terdapat kisah yang lebih dalam dibandingkan hal itu yang Oda sampaikan di serial One Piece ini. Serta mungkin buat yang belum tahu, Hanafuda ini pernah muncul di manga dari perkataan Saturn terkait adanya seorang Shichibukai yang dikalahkan oleh Portgas DS kepada Kuma. Dan dari situlah Kuma pada akhirnya masuk menggantikan posisi Shichibukai yang hilang tersebut. Dan lanjutan dari hal ini pun Oda sampaikan di SBS volume 109 dengan memberikan wujud dari karakter ini. Namun lagi-lagi itu baru kulit dari pemberitahuan yang Oda Sensei sampaikan terkait satu karakter tersebut, dan masih banyak sekali kisah menarik yang bisa kita ulik dari satu karakter ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Lagi-lagi One Piece masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana di SBS 109 dikatakan kalau Hanafuda memiliki hobi untuk mengumpulkan buah iblis Zoan tipe Ancient dan nama gelarnya adalah King of Lizard. Yang kalau kita cari saja langsung di Google, dimana King of Lizard ini akan muncul beberapa binatang, dimana mungkin yang paling terkenal adalah Komodo Dragon, dan tentu saja satu yang sangat pasti sekali adalah Tyrannosaurus Rex atau mungkin kita kenal dengan sebutan T-Rex. Bukan T-Rex ini, kok ini lagu T-Rex bocah yang sering banget disetel, karena ya buat bapak-bapak pasti udah bosan dengernya. Ya memang Oda tidak menyebutkan secara spesifik apakah dia memakan buah iblis atau tidak, tetapi dari sebutannya sebagai King of Lizard ini dan juga pengoleksi dari Ancient Zoan, sangat tidak aneh kalau dia memiliki buah iblis dari Raja Dinosaurus itu sendiri atau yang kita kenal dengan sebutan T-Rex tadi. Ya jangan lupa ya, untuk ekstrak bukanlah model T-Rex untuk Ancient Zoan-nya, dan jangan lupa juga Hanafuda adalah seorang Shichibukai di mana sudah pasti kekuatan Shichibukai terutama generasi lama yang bisa kita lihat sendiri lah berada di level yang sangat-sangat berbeda. Nah, jadi balik lagi ngomong-ngomong tentang Zoan, ada satu mantan Yonko juga yang sangat identik dengan perzoanan yang kita semua sudah tahu lah, karena itu baru saja selesai di arc terakhir ini, dan dia adalah Kaido. Jadi apakah mungkin Hanafuda memiliki aliansi langsung dengan satu karakter ini, yaitu monster terkuat di dunia, yaitu Kaido ini sendiri. Terutama menurut saya di bagian supply atau mungkin sebagai distributor dari Ancient Zoan yang akhirnya dimakan oleh para officernya seperti All Stars dan juga Tobi Robot. Oke, mungkin pertama kita akan artikan dulu ya dari namanya, yaitu Hanafuda, di mana Hanafuda sendiri adalah permainan kartu yang ada di Jepang sana. Yang bukan kita juga semua tahu kan, bajak laut Kaido diisi oleh nama-nama permainan kartu yang paling jelas dimana adalah Jack Queen King, lalu juga bahkan nama semua dari Tobi Roppo adalah nama permainan kartu untuk masing-masingnya. Bahkan aliansi jauhnya yaitu sang broker kita alias The Flamingo, dia pula memiliki konsep yang sama dengan perkartuan karena dia disebut sebagai Joker, dan anak buahnya terdapat Sekop, Hati, lalu juga ada Keriting dan juga ada Diamond atau mungkin disebut sebagai Waji. Serta juga nih dari deskripsi Oda tadi tentang Hanafuda yang suka mengoleksi buah iblis, apalagi secara spesifik disebutkan sebagai Ancient Zoan, bukankah ini terlalu sus banget kalau tidak ada hubungan dengan bajak laut dari Kaido? Terutama tadi bagaimana semua officernya memiliki buah iblis yang sama di jenis yang sama, yaitu Ancient Zoan. Padahal balik lagi buah iblis sendiri sifatnya sangat-sangat random sekali. Contohlah Shirohige ada Marco yang Mythical Zoan, lalu juga S Logia, Jozu Paramecia, dan komandan lain juga banyak yang Paramecia. Bahkan di bajak laut ya seperti Kurohige, walaupun semuanya pengguna buah iblis, tapi lagi-lagi sangat random atau tidak bertemakan yang sangat jelas. Dan bahkan untuk Luffy sendiri yaitu topi jerami, dia juga tidak memiliki pola untuk buah iblis dari karakter-karakternya. Nah, tetapi kenapa untuk Kaido ini sangat jelas dan sangat bagus sekali semuanya rata pengguna Ancient Zoan, yang bisa saja memang karena ada penyuplai spesial nih, sama seperti bagaimana juga bukankah Kaido dia menyuplai Smile untuk menciptakan bajak laut full Zoan dari
Caesar dan juga Doflamingo. Jadi jika menyuplai untuk krunya dengan membayar Caesar dan Doflamingo agar dapat di sisi Kaido, yang apakah juga dia membayar Hanafuda untuk pembelian Ancient Zoan tersebut. Maka jika begini, bukankah ada hubungan nih atau paralel menarik di antara kedua karakter tadi, Doflamingo dan Hanafuda, yang juga keduanya adalah sama-sama anggota Shichibukai, yang bahkan hubungannya lagi kalau kita paralelkan dengan dunia One Piece, di mana awal masuk New World, Luffy membuat gebrakan dengan mengalahkan Shichibukai yaitu Doflamingo, yang bahkan di sisi lain Ace pula dia mengalahkan Shichibukai yaitu Hanafuda. Nah, dimana untuk Hanafuda sendiri sudah pasti adalah sosok yang sangat-sangat kuat sekali, terutama jika kita lihat Shichibukai generasi lama yang memiliki kekuatan yang sangat berbeda dibandingkan karakter-karakter Shichibukai baru. Ya seperti Buggy, lalu juga ada Law, dimana untuk Law sendiri di bawah Doflamingo ketika Arc Dressrosa, tetapi di Wano Kuni dia sangat-sangat gila sekali karena sangat hebat ketika melawan sang Yonkou Big Mom. Dimana mungkin untuk Shichibukai lama seperti Jinbei, kita tahulah dia ini sehebat apa, bahkan kita masih belum pernah melihat Jinbei serius seperti apa. Lalu juga Hancock, walau belum terlihat jelas tetapi fit dari kata-kata orang kalau dia sosok yang sangat-sangat mengerikan. Ada juga Kuma yang bahkan dari kekuatan saja entah apakah dia bisa dibilang setara dengan Yonkou, yang jangan lupa ya terdapat Mihawk juga, dan dia sering kadang-kadang sebagai sosok Shichibukai terkuat yang mungkin memang setara atau bahkan melebihi seorang Yonkou untuk kekuatannya. Dan Hanafuda ini berada di antara orang-orang tersebut yang sudah pasti dia adalah sosok monster, yang apalagi dia pula memiliki sebutan sebagai King of Lizard. Ya benar, dimana dari sisi Zoan saja mereka memiliki recovery yang sangat cepat dan sangat-sangat kuat sekali, apalagi untuk Ancient Zoan yang sudah berkali-kali dikatakan kalau ketahanan tubuhnya benar-benar di luar nalar. Dan Hanafuda dia bisa-bisanya farming Buaya Iblis Ancient dan mendapatkan sebutan sebagai King of Lizard tadi, yang notabene dia adalah raja dari dinosaurus, yang lagi-lagi kalau kita kembali ke sebutan tadi, dan menurut saya sudah jelas jika dia kemungkinan besar memakan buah iblis T-Rex tersebut. T-Rex adalah dinosaurus paling mengerikan, seorang predator yang luar biasa yang dikatakan pernah ada di era kuno lalu. Dan tentu saja kalau kalian ditanya oleh semua orang apa sih dinosaurus yang paling hebat, paling mengerikan, paling kuat, sudah pasti kita akan menjawab kalau itu adalah T-Rex juga kan. Ya baik lagi, hal ini memang hipotesa paling mudah selain karena dia mendapatkan julukan King of Lizard, tetapi juga fakta bahwa dinosaurus-dinosaurus yang diperlihatkan dari Ancient Zoan Kaido, bukankah kalian merasa aneh kok bisa-bisanya T-Rex nggak ada dari semua list tadi, yang bahkan selama bertahun-tahun kita berasumsi kalau X-Drake memakan buaya iblis T-Rex ternyata dipatahkan langsung oleh Oda Sensei, dimana ternyata X-Drake bukanlah tipe T-Rex melainkan Allosaurus, yang notabene dia adalah bawahan dari T-Rex, yang bukankah sesuatu yang bisa diberikan secara jelas kepada X-Drake tetapi pada akhirnya dimentahkan oleh Oda begitu saja. Sudah pasti terdapat alasan yang sangat jelas di belakangnya kalau buaya iblis ini akan diberikan kepada siapa, yang pada akhirnya dari cara Oda menampilkan sosok Hanafuda yang dikalahkan juga oleh sosok besar lain yang sangat-sangat masuk akal, yaitu Portgas DS, yang bahkan dia pula sebagai kolektor dari Ancient Zoan yang disebut sebagai King of Lizard. Maka sudah pasti sangat masuk akal kenapa Oda tidak memasukkan T-Rex ke dalam list dari bajak laut Kaido, karena ada sosok besar lain yang memiliki kemampuan buaya iblis ini, dan dia juga sebenarnya berada di luar dari bajak laut Kaido, dan sosok itu adalah sang Shichibukai yang bernama Hanafuda ini. Dari sini kita juga akan membahas nih bagian menarik, yaitu pertarungannya dengan Ace. Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, di mana hal ini bisa terjadi pertarungan di antara Ace dan juga Hanafuda. Oke, lagi-lagi jika kita hubungkan beberapa timeline Ace yang sudah kita ketahui, kita akan menemukan satu benang merah. Pertama, Hanafuda selaku supplier nih dari Ancient Zoan bagi bajak laut Kaido, sudah pasti dia akan rutin untuk pulang pergi ke Wano Kuni dan memberikan hasil supply-nya kepada bajak laut Kaido yang menjadi pemasok utamanya. Di sisi lain kita juga mendapatkan kan arc dari narasi-narasi nih yang Oda katakan kalau Ace pernah pergi ke Wano Kuni, yang kita lihat banyak sekali paralelnya, dimulai dari Tama lah, bahkan juga Yamato lah, bahkan juga dia pula ingin menghajar Kaido. Namun naas pada saat itu Kaido tidak ada di sana, yang sebenarnya bagus juga sih, karena kalau ada di sana Ace juga nggak mungkin bisa menang melawan Kaido. Dan menariknya lagi, itu semua terjadi di timeline yang sangat fit sekali, dimana Ace belum menjadi bajak laut Shirohige
Sasuke saat dia datang ke Wano Kuni lagi-lagi karena timeline dikatakan sekitaran 4 tahun yang lalu. Yang juga bukankah sama seperti kata-kata Hitetsu bahwa tepat 4 tahun lalu juga saat orang desa kelaparan muncul bajak laut yang pada akhirnya malah memberikan makan kepada orang-orang desa yang kita tahu itu adalah Spade Pirates atau bajak laut dari es tersebut. Dikatakan juga es tinggal di sana cukup lama, yaitu selama beberapa minggu, dan jangan lupa juga Wano Kuni adalah pulau yang sangat besar dan terdapat pulau lain juga di daerah sana yang menjadi tempat tinggal dari sang Yonko, yaitu Pulau Onigashima. Jadi menurut saya ini sudah menjadi seperti dua arc yang berbeda, makanya es tinggal di sana cukup lama sampai beberapa minggu lagi-lagi untuk mengeksplor di daerah sana. Serta kalau kita kembali lagi nih, kita hubungkan paralelnya dengan Luffy yang memiliki plot untuk menghancurkan Kaido pasca beraliansi dengan Torowo, dimana caranya adalah dengan menghancurkan supply-supply-nya dimulai dari mengalahkan Caesar lalu juga mengalahkan Doflamingo. Yang apakah plot yang serupa ini pula pada berikan kepada S dengan cara mengalahkan dulu bawahan Kaido dan salah satunya penyuplai terbesar dari buaya iblis yang dimakan oleh para officernya, dan sosok ini adalah Hanafuda. Ya walaupun pada akhirnya misi besar S untuk dapat menumbangkan Kaido dan memenuhi janjinya kepada Tama tidak dapat terlaksana karena dia harus menjadi dona sebelum bisa menepati janjinya tersebut. Namun lagi-lagi terima kasih kepada adiknya langsung yaitu Luffy, dialah yang menyempurnakan kegagalan dari kakaknya dengan cara menghancurkan semua supply dengan cara lengkap dari Doflamingo, dan bahkan dia pula mengalahkan sosok Kaido-nya secara langsung. Nah jadi menurut saya itulah kisah tentang satu karakter hebat misterius yang tidak secara resmi dimunculkan di manga. Ya walau kita juga nggak tahu sih apakah Oda bakal akan memunculkannya nanti atau tidak, kita masih belum tahu, tapi dari spill dikit aja itu sudah memiliki fit yang sangat luar biasa. Nah kalau menurut kalian seperti apa tentang satu karakter Hanafuda ini, bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah jadi itulah untuk video yang mungkin tentang karakter analisis ya di satu karakter yang sangat misterius yaitu di Hanafuda ini. Dan seperti biasa like aja video ini kalau kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.